Ules. Baru jam 4 lewat 2 jam semenit. Mana udah payah bener ya. Ini hadis sebagian ulama katakan dhaif. Tapi fadhailul a'mal luar biasa. Kadal fakru an yakuna kufran. Kalau baca belum pernah, dengar mah pernah kali ya. Kapan? Baru ini, lumayan. Hadis ini amat masyhur, kata Nabi, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran bisa menjadikan orang kafir. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita coba kaitkan dengan momentum Maulidun Nabi, bukankah orang yang paling disayangi Nabi, kelompok masyarakat yang paling diperhatikan Nabi adalah orang fakir miskin, Pak? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saking sayangnya, perhatiannya pada orang miskin, orang fakir, Nabi doanya Allahumma ahyina miskinan. Gak ada yang amin ini. Bahkan doanya Nabi Allahumma ahyina miskinan. Wah, awas nih amin. Udah tahu artinya belum? Itu udah amin aja. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Nah, yang amin yang selalu aman. Gak apa-apa doanya Nabi itu, Pak. Ini menunjukkan betapa Rasulullah amat perhatian kepada fakir miskin. Maka Nabi ingetin, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir fakir itu menjadikan orang jadi kafir, Pak. Dan hari ini ternyata problem umat Islam itu terbesar hari ini itu, Pak. Ada orang mau berpolitik biasanya gara-gara urusan memang perut pertama. Dan biasanya yang paling gampang dijadiin komoditas politik emang miskin. Lagi musim kampanye nih, pokoknya partai kita membelain orang miskin. Lah emang musim begitu. Pokoknya orang miskin di mana-mana saya santunin. Janda-janda saya kawinin. Bener itu, Pak. Lalu caleg salah ngomong kali. Kenapa Nabi sebut kefakiran bisa menjadikan orang kafir, Pak? Karena biasanya orang kalau lafal nggak fokus ngaji, Pak. Bapak yang malam pagi ini hadir di S3G, tahu-tahu HP bunyi, bang beras habis. Kira-kira ngajinya khusyuk apa kagak? Apalagi ada tambahan lagi, anak yang paling tua ngomong, bang bontot bengek. Pengen pulang buru-buru ya. Pulang buru-buru itu kalimat-kalimat terbaik dari guru hilang. Maka sesungguhnya hari ini yang paling dibutuhkan bukan cuma dakwatul maqal, tapi lebih dari itu adalah dakwatul hal. Apakah berdakwah dengan lisan bukan baik? Baik. Apakah dakwah dengan lisan tidak efektif? Lumayan. Tapi ternyata ad-dakwah bil hal afdalu minad dakwah bil maqal. Action lebih baik daripada cuma ngomong doang. Benar apa kagak? Maka suka disinggung gitu NATO. Tahu NATO? No action, talk only. You understand? Udah ya saja. Bahasa not action. Kita ini kebanyakan teori, Pak. Kebanyakan ngomong riba haram. Orang miskin kita wajib santunin. Yang kagak mikirin orang miskin tempatnya di neraka. Boleh ngomong tapi solusinya endi le. Padahal Islam punya solusi, Pak. Cuman ironisnya kita nggak pakai itu. Kemiskinan merajalela di mana-mana.
gara-gara perut lapar, orang gak takut makan duit riba, betul? Hasil survei terakhir, orang yang pinjem online, pinjol, jangan-jangan kalau nanti sekjen pulang mereksa HP anggota SS3G, lebih pada pinjol semua. Bener apa kagak, Pak? Nggak usah saya mereksa, nggak usah. Ini real, Pak. Ternyata orang pinjaman online itu karena memang lebih gampang. Minjem kita dari tiduran 2 menit cair. Iseng-iseng minjem sama ketua DKM. Dapat atau kagak? Dapat atau kagak? Oh, ada yang mau dapat sama ada yang. Saya kemarin sepakat, Bang, ada status di Facebook. Para ketua DKM itu duit amal masjid, sodakohnya, zakatnya, infaknya jangan cuma dilaporin doang. Itu saudara kita yang mau usaha, pinjemin. Orang yang lagi gak punya duit, bayar hutang, pinjemin. Nyanggup. Di rumah DKM di mana? Ini saya kasih bocorannya, Pak. Ketika saya tanya DKM, memang apa sih itu perasaan? Kan saya ngetes doang ini. Punya duit apa kagak? Kiai jangan bilang-bilang. Pengumuman sih jangan ditanya, emang ada duitnya. Alhamdulillah, kas masjid anu, yang ketua DKM-nya anu, ada 50 juta rupiah. Lalu jamaah jiran, Pak. Pengeluaran buat khotib 40.000 lemes. Lekas 50 juta pemasukannya. Buat khotib 40.000. Kudunya nih pemasukan 20 juta rupiah saldo. Pengeluaran buat khotib 2,5 juta. Yes. Itu khotib saya yakin Pak khutbahnya kagak bakal 10 menit, 7 menit. Kalau dia pikir sama aja, mendingan 7 menit kalian. Ternyata kita nggak punya solusi, Pak. Padahal secara tekstual Islam kasih solusi. Bukankah awal sholat tuh orang-orang yang sholat tapi nggak mikirin orang miskin? Bukankah Allah celah orang yang gak peduli anak yatim sebagai orang-orang yang mendustakan agama? Jangan ditanya, ayatnya hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayatnya apa? Allah celah orang-orang yang ngaku beragama tapi ada orang yang minjem ribawi, kita nggak punya solusi. Sekarang kan yang rame pinjol sama bangke. Iya bangke, mana pembunggang aku bangke, keliling. Tapi solusinya gak ada, padahal Islam kasih solusi. Kenapa saya katakan boleh diambil dari uang zakat? Dalilnya di At-Taubah 60, Pak. Takut saya salah, buka lagi ayatnya. Di surah At-Taubah ayat 1, ayat 60. Ada kalimat di sana al-ghorimin. Itu kenapa al-ghorimin kita loncatin mulu? Fakir dikasih, miskin dikasih, amil lagi paling dulu. Malah kadang-kadang ada disuruh jadi amil juga SK dari mana tahu? Jadi amil sendiri. Giliran kalau dibagi marah. Malah ada ustaz mobilnya baru dari kasih duit beras mitra ngamuk. Beras mitra kemana? Lah ustaz baru punya mobil, gua ada dalilnya dapat zakat. Dalilnya mana? Fisabilillah. Lah fisabilillah bukan ustaz itu ada emang. Fisabilillah sih. Kalau al-ghorimin udah jelas, Pak. Ghorimin itu orang yang punya utang nggak nyanggup bayar, boleh dibayarin sama duit
zakat. Dan hari ini duit zakatnya, duit infaknya, duit sodakohnya ada di kas masjid. Cuma namanya doang. Kasnya mah ada, pengumumannya, duitnya mah ngaku deh. Jadi kita kepake sama haji anu dipakai 2 juta, sama bendahara mana habis ngawinin kurang dipakai lagi, dibayar tahu kapan. Mudah-mudahan kita doain tuh pengurus masjid duitnya banyak, biar kas masjid bisa dibagiin warga sekitar, biar jangan nyampe kadal fakru an yakuna kufro. Jangan sampai gara-gara perut lapar bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.